Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Setiawan dari kelas manajemen 22DX. Di sini saya ingin menjelaskan tentang lingkungan, demografis, dan perkembangan dalam lingkungan makro. Kekuatan lingkungan yaitu yang pertama ada demografik, ekonomik, sosial, natural, teknologi, dan politik. Lingkungan demografi, pertumbuhan populasi dunia. Yang kedua itu bauran usia populasi. Yang ketiga pasar etnik. Yang keempat kelompok terdidik. Yang kelima pola rumah tangga. Yang keenam perubahan geografis dalam reputasi. 2. Lingkungan ekonomi. Daya beli akan mempengaruhi tingkat pembelian masyarakat. Pemasaran untuk diperlihatkan. Yang pertama itu distributor pendapatan. Distribusi pendapatan. Pendapatan sangat rendah, tinggi, dan sangat tinggi. Contoh, Levis merespon perubahan distribusi pendapatan dengan menambahkan segmentasi untuk kelas atas dan kelas bawah. Yang kedua, tabungan utama, utang dan kredit. Contoh, jika rasio hutang tinggi, maka pengeluaran juga akan melambat untuk barang yang harganya tinggi. Lalu yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Pandangan orang tentang diri sendiri. Yang kedua ada pandangan tentang orang lain. Yang ketiga ada pandangan tentang organisasi. Yang keempat ada pandangan tentang masyarakat. Yang kelima ada pandangan tentang alam. Dan yang terakhir adalah pandangan tentang alam semesta. Pandangan masyarakat. Pola konsumsi seringkali mencerminkan sikap sosial. Markers are high achieve who eat, dress and live well. Change actually live more frugally, drive smaller car, and wear simple clothes. Escapers and seekers are a major market for movie, music, surfing, and camping. Camping. 4. Lingkungan alam, natural environment. Yang pertama itu terbatas bahan mentah bumi. Yang kedua kenaikan harga pada sumber daya. Yang ketiga pengendalian polusi. Dan yang keempat proteksi pemerintah. Yang kelima yaitu lingkungan teknologi. Yang pertama yaitu kecepatan perubahan yang semakin tinggi. Yang kedua peluang inovasi yang tak terbatas. Yang ketiga anggaran R dan D yang bervariasi. Yang terakhir yaitu pertambahan aturan tentang perubahan teknologi. 6. Lingkungan hukum politik, yaitu pemasaran harus bekerja dalam banyak hukum yang mengatur praktik bisnis karena adanya peningkatan peraturan bisnis. Dan yang kedua pertumbuhan kelompok kepentingan kasus. Permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan adalah perkiraan bangsa pasar perusahaan permintaan pada tingkat alternatif upaya pemasaran perusahaan dalam periode waktu tertentu. Yang kedua itu tergantung bagaimana produk, layanan, harga, dan komunikasi perusahaan dipersepsikan relatif terhadap bersaing. Yang ketiga hal lain yang sama pangsa pasar perusahaan tergantung pada skala relatif dan efektivitas pengeluaran pasarnya. Yang keempat, pembangunan model pemasaran telah mengembangkan respon penjualan berfungsi untuk mengukur bagaimana penjualan perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemasarannya, bauran pemasaran, dan efektivitas pemasaran. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.